Besar Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Suka Yogyakarta. Mungkin karena masih menyelesaikan rangkaian sholat asar, jadi insya Allah sebentar lagi beliau akan gabung. Kemudian narasumber kita yang ketiga adalah yang paling cantik, yakni Ibu Dr. Diah Kumalasari MPD, ya, dosen sejarah, dosen pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Dan alhamdulillah beliau sudah berkenan bergabung dengan kita. Nah, sebelum nanti akan kita mulai dengan Bu Diah Kumalasari selaku pembahas, mungkin dari Pak Hamim atau Pak Untoro, mungkin ada pengantar dulu. Pak Untoro mungkin ya. Pak Hamim, monggo Pak Hamim. Ada Pak Hamim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ibu narasumber, Bu Dr. Diah Kumalasari, Bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa hadir pada kesempatan ini. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 90-an atau 85 lah. Saya dengan teman-teman termasuk penulis buku ini, Lukman Hakim ini, punya kelompok diskusi namanya Pitunov. Kenapa diberi nama Pitunov? Karena dulu pada masa Orde Baru, itu kan kajian-kajian yang berkaitan dengan Masumi dan sebagainya itu juga dipersulit, sehingga Pitunov itu sebenarnya singkatannya Pitu November. Jadi kelahiran Partai Politik Masumi di Mualimin, Yogyakarta, itu pada tanggal 7 November 45. Nah, kelompok diskusi itu banyak membahas tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kenapa pergerakan-pergerakan orang Islam ini kok dibandingkan dengan kelompok lain relatif tertinggal gitu. Salah satu tesis mengatakan karena senior kita itu tidak begitu intens di dalam masalah kaderisasi. Ada Pak Natsir, ada nanti yang lain-lain itu tidak terlalu banyak memberikan sosialisasi kepada generasi penerusnya, terkecuali generasi penerusnya itu mencari informasi secara lebih intensif kepada para sesepuh itu, barulah kita akan mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Nah, termasuk juga saya kira Pak Lukman Hakim ini juga menulis ini, juga rangkaiannya dengan banyak ketemunya dengan tokoh-tokoh senior itu, dan sebagai kata kunci dari pesan dari Muhammad Natsir tentang perjuangan umat adalah beliau mengatakan umat Islam akan bisa punya kekuatan yang solid, yang handal kalau tiga kekuatan itu bisa berkolaborasi, yaitu kampus, kampung, dan pesantren. Jadi saya kira menarik itu. Jadi yang pertama kampus itu ngerti lah, mungkin lembaga pendidikan formal, kemudian kampung adalah ya masyarakat secara umum. Kemudian yang ketiga pondok pesantren. Beliau sangat yakin bahwa tiga kekuatan itu kalau bisa berkolaborasi, bersinergi, itu insya Allah kebangkitan Islam akan muncul di depan kita, dan itu adalah yang menjadi perjuangan kita bersama. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Prof. Dudung sudah bergabung, Prof. Ya. Mungkin tinggal nunggu Mas Lukman Al-Hakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamim. Jadi satu kaderisasi, yang kedua itu masalah sinergi kampung, kampus, dan pesantren. Saya pikir itu dua hal yang bisa kita tarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Hamim tadi, agar kita bisa meneruskan, mewariskan, mensosialisasikan, dan melanjutkan warisan nilai perjuangan dari tokoh-tokoh besar Islam, Kasman, Sungodimedjo, Nasir, Hamka, dan sebagainya. Baik, sudah dua narasumber yang berkenan hadir, dan
sekarang sudah 51 partisipan yang bergabung dengan kita. Berhubung tadi Bu Diah Kumalasari sudah berkenan gabung duluan, maka kami ingin mendahulukan kepada Bu Diah Kumalasari untuk memulai presentasinya. Bu Diah. Prof dudung dulu tidak apa-apa. Enggak, Bu Diah aja lah. Mau kualat. Ya, Oh lah, Mbak Diah lah, Mbak Diah. Rupa-rupanya etikanya sangat tinggi, Prof Dudung. Monggo, Prof. Etika di antara kita sangat tinggi, jadi sungkan juga diberi kesempatan. Baik, Prof Dudung. Segera kita serahkan waktu sepenuhnya kepada panjenengan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang terkait dengan biografi Muhammad Natsir. Dipersilakan, Prof Dudung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya Pak Lukmannya sendiri belum gabung ya? Sampai belum kelihatan, Ya. belum kelihatan. Oh ya. Belum masuk. Masih kita konfirmasi, Pak. Oh ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya untuk ya ikut serta dalam pembahasan buku yang sangat tebal ini. Saya dapat buku ini 3 hari yang lalu ya. Jadi tidak sempat saya membaca keseluruhan buku ini. Dan ya kalau sedikit penilaian atas buku ini luar biasa nih karya ini disajikan oleh Bang Lukman ya, atau Bang Kang Pak Lukman Hakim. Saya mengenal beliau itu waktu masih mahasiswa. Beliau kan jadi ketua HMI cabang itu 1983 sampai 1988 salah. Dan ketika itulah HMI pecah itu masa beliau jadi Yogyakarta Barat dan Yogyakarta Timur. Ya sedikit banyaknya sejak itu saya mengenal bagaimana aktivitas dan pengembangan pemikiran dari Bang Lukman Hakim itu. Luar biasa Bang beliau aktivitasnya. Nah, sehubungan dengan buku ini, ya sebetulnya seperti disebutkan oleh penulisnya sendiri ya di dalam kata pengantarnya, kita lihat bahwa karya ini merupakan karya yang kesekian ya dari tentang almarhum Prophet Muhammad Natsir itu. Malah buku yang lebih dulu membahas tentang tokoh ini adalah Yusuf Abdullah Puar ya di 1978, berjudul Muhammad Natsir 70 tahun kenang-kenangan hidup, kenang-kenangan kehidupan dan perjuangan. Nah, kemudian karya lain ditulis oleh Pak Lukman sendiri dalam kata pengantarnya sejumlah 15 buku berkaitan dengan biografi dan tinjauan beberapa aspek dari Muhammad Natsir itu. Sehingga kalau berdasarkan itu maka buku ini buku ke-16 tentang Muhammad Natsir. Tapi ya dari segi buku saya sangat salut dan berikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Lukman menulis lengkap ini, dan meskipun di dalam beberapa hal kalau didasarkan pada disiplin sejarah ya khususnya biografi, ya saya masih memberikan kesan untuk buku ini semacam kumpulan tulisan ya atau karangan atau ya hampir sama dengan Bunga Rampai ya tentang Muhammad Natsir. Terlebih lagi di dalam pemaparan data maupun analisisnya ya itu tidak ditunjukkan ya di dalam teks-teks tulisannya itu tentang sumber mana yang didapatkan. Itu mungkin dari sisi disiplin sejarah ya. Tapi bagaimanapun juga ini merupakan sumbangan yang sangat besar ya bagi
secara umum bagi hasanah sejarah Islam Indonesia dan lebih khususnya lagi bagi sejarah pemikiran Islam khususnya melalui tokoh-tokoh di Indonesia. Baiklah, untuk selanjutnya beberapa catatan saya berkaitan dengan tokoh Muhammad Natsir dan terutama merujuk kepada buku ini. Karena seperti saya katakan tadi, tidak cukup waktu saya untuk membaca secara lebih detail. Dan padahal kita mengetahui bahwa tokoh Muhammad Natsir ini bisa disebut sebagai tokoh yang multitalenta ya. Beliau seorang ulama, politikus, cendekiawan, dan di masa akhir hayatnya ya lebih berperan sebagai pendakwah khususnya. Terutama sebelum wafatnya beliau aktif di Dewan Dakwah Indonesia, DDI. Jadi berbagai titel atau gelar serta penghargaan kepadanya telah menempatkan tokoh Muhammad Natsir ini sebagai orang yang saya sebut tadi multitalenta. Ya. Namun dari semua itu yang sangat menonjol adalah menurut saya adalah sikap pemikiran dan juga perilakunya yang sangat demokratis saya lihat di dalam berbagai pemaparan Pak Lukman khususnya dalam berbagai seginya mengarahkan kepada penjelasan bahwa tokoh Muhammad Natsir itu bisa kita nyebut sebagai seorang tokoh demokratis. Mungkin dengan istilah lain bisa saja kita menyebutnya sebagai Bapak Demokrasi Indonesia ya. Nah, sehingga saya punya catatan bahwa belajar demokrasi kepadanya merupakan suatu hal yang sangat penting untuk generasi masa kini. Ya, saya udah berusaha menulis tentang artikel belajar demokrasi Muhammad Natsir khususnya berdasarkan buku ini, tapi masih dalam proses edit dan ini mudah-mudahan besok atau lusa bisa terbit di masa kini. Nah, kemudian dari karya ini sendiri ya, karya Bang Lukman Hakim ini yang berjudul Biografi Muhammad Natsir, Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangannya adalah tadi saya sebutkan salah satu buku dari sekian buku yang ada ya, dan di dalamnya karya ini mengupas tuntas serta lengkap ya tokoh Muhammad Natsir dari perjalanan hidupnya, langkah-langkah perjuangan serta pemikiran berbagai bidang. Sehingga karena luasnya pembahasan tersebut, jumlah halaman bukunya sih sampai berapa? 655 halaman. Ini tebal betul. Kelihatannya lebih tebal buku ini daripada buku tentang beliau yang diberi judul Kapita Selecta. Nah, oleh karena itu, karena saya merasa tidak cukup efektif bila dalam kesempatan yang terbatas ini untuk membahas semua aspek menyangkut tokoh Natsir ini, kecuali saya berusaha untuk memberikan catatan peringkasan atas kepribadian, pemikiran dan perjuangan, dan pemikirannya khususnya saya ingin mengembangkannya dalam wacana tentang demokrasi itu. Pertama, kilasan balik tentang biografi Muhammad Natsir. Jadi ini barangkali nanti kita sebagai bahan analisis ya. Mengapa lalu Muhammad Natsir mengembangkan pemikiran seperti itu kan kalau dalam kajian biografi harus kita lihat dulu dari latar belakang pribadi beliau. Jadi tokoh yang mulia almarhum Muhammad Natsir ini lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908. Putra dari Idrus, Sultan Saripado. Ini saya mempunyai catatan di luar dari buku Pak Lukman ini karena saya pernah mengkaji Muhammad Natsir itu sebagai bagian dari tokoh atau salah seorang tokoh Persis. Saya pernah membahas tentang
pemikiran dan gerakan Persis. Nah, beliau itu ayahnya seorang guru pemerintah yang berasal dari Meninjau Koto ya. Dan jenjang-jenjang pendidikan Nasir mulai dari HIS, kemudian Madrasah Diniyah dan Mulo. Dan masing-masing ditempuhnya di Padang. Kemudian melanjutkan ke AMS di Bandung 1927-1930. Dan selama di AMS itu ia aktif belajar ilmu agama. Ini perlu digarisbawahi ini. Nanti hubungannya dengan analisis saya bagaimana pemikiran demokrasi beliau. Aktif belajar ilmu agama kepada A. Hasan. Sekedar footnote-nya saja ya, kita tahu bahwa A. Hasan itu seorang tokoh Persis dan dalam sejarah pemikiran Islam di Indonesia seringkali dikategorisasikan sebagai seorang tokoh Puritan atau pemurni dalam hal keagamaan. Dan pada umumnya pola pemikiran Puritanisme itu ya setuju atau tidak setuju, tapi saya mengungkapkannya sebagai pola pikir yang cenderung tekstual ya, tekstual. Mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut, ada orang nyebutnya sebagai fundamental dan lain sebagainya, itu pemahaman-pemahaman lebih lanjutnya. Dan Hasan sebetulnya seorang tokoh Persis serta pemikir Islam lebih fokus pada pemikiran-pemikiran bidang keagamaan. Kita lihat dari karya-karyanya ya, mulai masalah ibadah, muamalah, dan masalah tauhid juga dan sebagainya. Kalaupun ada masalah Islam politik atau berkaitan dengan politik Islam, masih dalam polanya yang seperti dalam pengembangan keagamaan yang saya katakan tadi cenderung tekstual itu. Nah, sejak itulah maka Nasir sendiri terdaftar sebagai anggota Persis dan ia aktif dalam organisasi Jong Islamitan Bond ya, serta sempat menduduki jabatan ketua cabang cabang Bandung ya 1928-1932. Nah, setamatnya dari AMS, Muhammad Nasir mendapat tawaran beasiswa dari pemerintah Belanda untuk melanjutkan studinya ke Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta atau ke Sekolah Tinggi Ekonomi di negeri Belanda ya, tapi ditolaknya oleh beliau. Nah, ini sebagai catatan juga. Mengapa menolak belajar ke Barat ya? Lalu ia lebih tertarik untuk melanjutkan studinya tentang Islam dan memikirkan pendidikan di kalangan umat Islam, khususnya melalui Persis itu sendiri. Jadi dia lebih concern pada aktivitasnya melalui pendidikan di Persis, Persatuan Islam. Dan sebagai seorang pemuda waktu itu, dia menunjukkan sikap yang keras, berkemauan keras itu, dan pendirian, terutama untuk perjuangan Islam. Dan Nasir mulai melatih pengembangan pemikirannya atau mengeluarkan pendapat-pendapatnya waktu itu melalui majalah Pembela Islam. Nah, gagasan Muhammad Nasir yang disampaikan dalam forum-forum kegiatan HIB ya, Young Islamitan Bond itu, ataupun tulisan-tulisan dalam Pembela Islam, itu memberikan kesan betapa besarnya peranan Muhammad Nasir sebagai juru bicara umat Islam mengenai soal-soal kebudayaan, soal sosial dan politik, dan adapun masalah-masalah agama, pendidikan, hukum, sejak 1930-an itu sudah mulai juga dituangkan melalui buku-buku karangan baik dalam bahasa Belanda maupun bahasa Indonesia. Dan kumpulan tulisan Muhammad Nasir yang berserakan itu mulai dihimpun oleh D.P. Sati Alimin ya, dalam Muhammad Nasir Kapitas Rekta yang tadi juga saya singgung di 1955 sebanyak 3 jilid. Jilid pertama memuat keterangan-keterangan Nasir sebelum kemerdekaan, sedangkan jilid 2 dan 3 memuat keterangan-keterangan Nasir pada masa kemerdekaan. Nah, berdasarkan ini maka saya langsung menyinggung lagi hubungannya dengan buku Pak Lukman Hakim ini. Jadi itu berkaitan dengan Muhammad Nasir karena perjuangan maupun pemikiran-pemikiran menyangkut berbagai aspek dalam metodologi sejarah itu bisa dikembangkan saya berdasarkan secara multidimensional atau interdisipliner ya. Ini bisa menjadi bahan kajian nih, bisa
ratusan sarjana lahir dari apa namanya perjalanan hidup serta pemikiran Muhammad Nasir itu, melihat berbagai aspeknya. Nah, sementara itu sekilas tentang karir yang pernah diduduki atau jabatan didudukinya. Wakil Ketua Persis pernah di 1937, lalu Ketua Partai Islam Indonesia, PII, bukan Pelajar Islam Indonesia ya, tapi Partai Islam Indonesia cabang Bandung pada akhir masa penjajahan Belanda, Menteri Penerangan 1946-49, Perdana Menteri 1950-51, kemudian Ketua Umum Masyumi 1949-59, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah sejak 1967, Wakil Presiden Muktamar Alam Islami dan Penasihat Umum Rabitah Alam Islami sejak 67, dan anggota Dewan Masjid Sedunia. Nah, bukan lagi Masjid se-Indonesia, ini Dewan Masjid Indonesia, Dewan Masjid Sedunia, Majelis A'la Al-Alami Al-Masjid. Ya, itu sejak 1976 beliau. Jadi luar biasa jenjang, ya kita tidak nyebut jabatan di situ ya, kepemimpinan beliau, baik dalam organisasi, dalam ormas, dalam partai politik, maupun dalam organisasi dakwah. Ya, baik, itulah jelasan beliau. Nah, sekarang saya langsung saja berkaitan dengan fokus yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu tadi mengenai demokrasi, ya, demokrasi. Jadi terkait dengan masalah demokrasi ini, Muhammad Nasir menelusurinya dari paham kebangsaan mulainya. Dan hal ini dikembangkan dengan gagasannya bukan berangkat dari pengertian istilah serta penjabaran dalil sebagaimana dilakukan oleh gurunya ya, Ahmad Hasan. Tetapi beliau lebih banyak mengembangkannya dari penyimpulannya terhadap nasionalisme yang dikemukakan oleh para pemimpin kalangan kebangsaan sendiri. Nah, ini kesan kita bahwa Muhammad Nasir sudah mulai memperluas orientasi pemikirannya, tidak terkungkung dengan tradisi yang berkembang di Persis, walaupun beliau sendiri sebagai seorang tokoh Persis. Ya. Nah, Ahmad Hasan kita tahu, seperti yang pernah saya pelajari juga, bahwa pemikiran tentang nasionalisme itu lebih banyak berputar-putar di sekitar pemahaman teks, misalnya, lalu kedudukannya dengan mengambil sabda Nabi, ya, al-asobiyatu, asobiyah, menafsirkan nasionalisme dengan asobiyah, dan itu lalu dipungkasi dengan legitimasi bid'ah. Tapi Muhammad Nasir tidak begitu. Bahkan menurutnya beberapa tahun sebelum pemakaian istilah nasionalisme Indonesia, ketika berbagai organisasi seperti Budi Utomo, Pasundan, dan Yong Sumatera Bon misalnya, itu membatasi anggotanya hanya pada suku bangsa masing-masing. Maka menurut Muhammad Nasir, pergerakan-pergerakan yang berdasar agama justru sudah lama mempunyai ikatan kebangsaan Indonesia. Beliau sebut misalnya Syarikat Islam, Muhammadiyah, itu sudah mempunyai anggota ratusan ribu dan mempunyai cabang melintasi pulau, melintasi etnis ya. Kita tahulah Muhammadiyah di awal abad 20 kan penyebarannya sudah hampir merata di Nusantara. Demikian juga Syarikat Islam. Nah, maka menurut Pak Nasir, pergerakan Islamlah yang lebih dulu membuka jalan medan politik kemerdekaan di tanah air ini. Yang mula-mula menanam bibit persatuan Indonesia justru adalah umat Islam yang menyingkirkan sifat kepulauan dari keprovinsian, yang mula-mula menanam persaudaraan dengan kaum yang sama-sama senasib di luar batas Indonesia dengan tali persaudaraan keislaman atau ukhuwah Islamiyah. Nah, dengan demikian Muhammad Nasir menegaskan bahwa tujuan kaum muslimin mencari kemerdekaan adalah untuk kemerdekaan Islam. Nah, barangkali bertolak dari sinilah maka lalu kita lihat perjuangan beliau selanjutnya setelah Indonesia merdeka lebih mengorientasikan kepada perjuangan politik Islam. Saya tidak ingin mengembangkan perdebatannya dengan kaum nasionalis, tidak cukup waktu, kita lihat aja lah. Lalu bagaimana penafsiran kita terhadap analisis yang sifatnya monolitik ini. Nah, dalam kesempatan lain, yaitu pada tahun
39 Nasir menegaskan tentang perbedaan ideologi antara kalangan Islam dan kalangan kebangsaan. Nah, ia hanya menekankan agar kaum muslimin tetap menyadari cita-cita Islam sebagai ideologi yang sanggup menghidupkan semangat juang mencari kebahagiaan dunia dan akhirat adalah ideologi Islam, itu menurut beliau. Demikian juga berbicara tentang hukum Islam dan negara, Muhammad Nasir mengatakan bahwa agama Islam dijamin hidupnya dalam suatu negara Islam. Nah, selanjutnya, Muhammad Nasir mengatakan adanya 2 dasar untuk mengatur negara, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan musyawarah. Nah, bertolak dari sinilah kita bisa lebih mengarahkan kepada apa sesungguhnya yang dimaksud yang kedua, khususnya yang musyawarah, dan apa yang kemudian dikembangkan dalam bahasa kebangsaan kita sebagai demokrasi, ya. Nah, masalah-masalah yang berhubungan dengan urusan negara ternyata tidak banyak ditemukan peraturannya di dalam kedua sumber utama menurut beliau, maka boleh ditetapkan dengan jalan musyawarah itu. Ini akar demokrasi yang dipahami oleh Muhammad Nasir dari sini. Kemudian Nasir mengemukakan juga bahwa Islam itu adalah demokratis, dalam arti bahwa ia anti absolutisme dan sewenang-wenang. Menurutnya diakui demokrasi itu baik, akan tetapi beberapa kelemahan juga dijumpai. Dalam hal ini disebutnya kemungkinan partaikrasi atau klikrasi, istilah beliau ya dulu, partaikrasi. Jadi apa, atau klikrasi. Mungkin ya pemaknaannya sekarang sama dengan istilah ya apa namanya, partai Mendi dan lain sebagainya, ya. Nah, lebih khusus dia memberikan pengertian demokrasi dalam Islam adalah memberikan hak kepada rakyat untuk mengkritik, menegur, dan membetulkan pemerintahan yang zalim. Dan seperti lebih lengkap dalam buku Pak Lukman Hakim ini, pandangan Nasir tentang demokratis itu bersandar kepada kesadaran rakyat, cinta kebenaran, dan rasa keadilan yang kuat. Dalam bahasa Muhammad Nasir, hal itu dinamakan moral, ya, moral. Karena itu sifat esensial dari setiap demokrasi adalah kemerdekaan mengutarakan pendapat, bandingan, dan perbedaan-perbedaan, atau dengan kata lain ada oposisi. Nah, ada oposisi dalam penegasan Pak Nasir menurut Pak Lukman Hakim, ya. Itu merupakan bukti demokrasi pada suatu negara. Namun dia mengingatkan jika terdapat perbedaan antara anggota dengan pihak oposisi, ada perbedaan antara penguasa dengan pihak oposisi, maka kedua-duanya harus menjunjung tinggi moral dan penuh penghargaan untuk masing-masing pendirian. Jadi selalu dijadikan sebagai apa namanya, ya barangkali kita bisa mengistilahkannya ya apa namanya, ungkapan moderasinya ya dengan terminologi moral gitu ya, moral. Nah, dalam buku ini juga disebutkan bahwa Pak Nasir memandang sama antara demokrasi Barat dan demokrasi Timur. Sebab demokrasi sebagai pandangan hidup atau way of life itu adalah sesuatu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, disinilah ya yang menariknya saya. Ketika memaknai lebih lanjut tentang Nasir, ini mungkin kritik saya. Mengapa kok beliau tidak banyak mengutip atau mengembangkan dasar-dasar dari sumber Islam, ya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, ya, atau sunnah Nabi. Tapi justru yang menurut beliau menuju kepada demokrasi sebagai way of life itu didasarkan pada prinsip-prinsipnya yang dijelaskan oleh Presiden Amerika Serikat, Roosevelt, ya. Nah, tentang 4 unsur pokok yang harus ada dalam masyarakat demokratis, yaitu apa? Pertama, kebebasan mengutarakan pendapat dengan lisan dan tulisan, freedom of expression, ya. Kemudian kebebasan menganut kepercayaan dan keyakinan beragama, freedom of religion. Dan 3, kebebasan dari ketakutan, freedom from fear, serta kebebasan dari kemiskinan, freedom from want. Nah, itu 4 prinsip demokrasi menurut beliau. Jadi saya baca sampai akhir pengembangan di sekitar bab demokrasi. Maaf, sekali lagi saya tidak membaca yang lainnya. Sementara ini aja.
demokrasi. Lalu prinsip-prinsip demokrasi seperti ini, seperti yang beliau kutip dari seorang presiden Amerika tersebut, lalu dijadikan sebagai bahan untuk istilah kita sekarang makanya untuk menarasikan dan termasuk mengkritik ya suasana demokrasi pada masa itu ya, khususnya pada masa Orde Lama kita sebut ya, pada masa Orde Lama. Maka sehingga di dalam buku Pak Lukman ini disebutkan bagaimana katakanlah terjadi gesekan pandangan dengan Soekarno, kemudian juga beliau mengakomodasi pemikiran Muhammad Hatta seperti itu, dan lalu meninjau tentang bagaimana pengembangan kepemimpinan dalam proses demokrasi itu dari parlementer menjadi presidensial, yaitu terbentuknya demokrasi terpimpin dan lain sebagainya. Nah, lalu beliau pada gilirannya semacam menyimpulkan ya bahwa demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi yang dikembangkan dalam dua orientasi utama, yaitu demokrasi politik ya, yang menjamin kemerdekaan berpikir, berbicara, berserikat, dan beragama, dan demokrasi ekonomi yang menjamin keadilan sosial bagi setiap anggota masyarakat. Nah, ini kemudian bahkan beliau sampai mengatakan ya, kalau antara dua demokrasi itu ya politik dan ekonomi bisa mendahulukan demokrasi ekonomi, itu daripada demokrasi politik, itu akan membawa kita kembali ke zaman penjajahan, kata beliau, di mana pemerintah kolonial memberikan makanan yang cukup kepada rakyat dengan menumpas segala kebebasan untuk menyatakan berpikir. Teman-teman yang bergabung di sini, bisa nggak pendapat beliau lalu kita pantulkan terhadap suasana sekarang? Begitu ya, mengenai demokrasi. Jadi antara demokrasi ekonomi dengan demokrasi politik kita bisa melihat atau bisa menimbangnya di dalam suasana sekarang. Nah, sementara menurut Muhammad Nasir, justru itu dua-duanya harus berbarengan dan beriringan, laksana dua sisi mata uang. Tidak bisa salah satunya diprioritaskan dan yang lain tidak. Nah, terakhir catatan saya di sini ya, ini saya nggak tahu ini penafsiran Pak Lukman ataukah memang ada datanya, sebab dalam buku ini memang tidak disebutkan ya sumber-sumber pengutipannya ya. Kata dalam catatan disebutkan bisa dikatakan kita memerlukan demokrasi terpimpin dalam arti bahwa pemeluk, pendukung, dan pelaksana sistem demokrasi itu harus terpimpin dan terbimbing oleh nilai moral dan nilai-nilai hidup yang tinggi. Nah, jadi bukan dipimpin oleh atau dikendalikan oleh seorang atau beberapa orang yang serba kuasa dan tidak kenal kendali. Nah, ini pernyataan terakhir Pak Lukman dalam buku ini di pembahasan tentang yang diberi subjudul renungan tentang demokrasi. Catatan saya untuk hal ini kan masih sangat umum sekali ya, sangat umum sekali. Sehingga pertanyaannya baik pada penulis maupun pada sejarah, pengembangan demokrasi terpimpin secara moral dan nilai-nilai hidup itu seperti apa lebih lengkapnya, lebih jelasnya ya. Dan saya pikir kalau kita berusaha untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sekarang, ini penting sekarang. Ketika kita melihat misalnya situasi pengembangan demokrasi khususnya dalam dalam nahoda para pemimpin kita yang dirasa hilang atau tidak menjadi perhatian justru adalah itu, kepemimpinan yang berbasis pada moral dan nilai-nilai kehidupan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo, mungkin nanti teman-teman yang lain ada yang bisa menambahkan atau melengkapinya atas pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Prof. Dudung. Ada beberapa hal yang bisa saya catat bahwa yang pertama adalah bahwa buku ini dianggap sebagai buku yang cukup monumental karena keberanian sang penulis untuk mengeksplorasi data dengan sangat sangat maksimal gitu, sangat tebal, jadi jauh dari kesan buku saku. Pertama sangat tebal, kemudian yang kedua buku ini dianggap sebagai upaya untuk mengupas tuntas kiprah dan sepak terjang perjuangan Pak Nasir. Selanjutnya, salah satu pandangan Pak Nasir, beberapa pandangan Pak Nasir yang pokok adalah pertama bahwa pergerakan kemerdekaan itu dimulai dari pergerakan ormas Islam yang lebih dulu menyatukan langkah perjuangan lintas etnis, lintas pulau, lintas provinsi. Jadi kemudian yang berikutnya lagi adalah bahwa, dan ini agak unik karena sebagai seorang Puritanes ternyata Pak Nasir ini tidak banyak menyandarkan pandangannya ke sumber-sumber Islam, Quran hadis, tapi lebih banyak menyandarkan pandangannya pada sumber-sumber yang tadi disebut sebagai merujuk pada katakanlah misalnya pemikiran Barat. Kemudian ya saya pikir itu yang bisa saya catat dari Pak Prof. Dudung, dan kemudian salah satu pokok pikiran penting dari beliau adalah bahwa demokrasi politik itu perlu berjalan seiring dengan demokrasi ekonomi untuk bisa mewujudkan kesejahteraan umat. Nah, walaupun Pak Lukman sudah bergabung, tetapi saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Diah Kumalasari terlebih dulu untuk memperkaya berbagai pandangan yang sudah beliau hasilkan dari bacaannya terhadap buku yang sangat tebal ini. Kita balik kepada Bu Diah Kumalasari, dengan sekarang partisipan mencapai 79 orang dari Kendari, dari Banyuwangi, dari Tegal, dari Kendal, dari Bangka Belitung, dan sebagainya. Dari seluruh tanah air ini Prof. Dudung pesertanya. Peserta dari berbagai macam pulau. Baik, Bu Diah Kumalasari, sekarang waktu panjenengan untuk menyampaikan presentasi. Terima kasih Pak Yonas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, Prof. Dudung, senior kami. Tadi dari Prof. Dudung sudah banyak sekali kaitannya dengan buku karya Pak Lukman Hakim ini ya. Ini sangat menarik. Jadi buku tentang Muhammad Nasir ini kan banyak sekali ya. Kalau kita baca itu banyak sekali, tapi untuk penulisan yang komprehensif, menyeluruh, lengkap. Agak dekat ke laptop. Oke, saya pakai headset Pak. Oh iya. Baik, sudah terdengar jelas Pak? Iya, sekarang jelas. Ya, baik. Jadi buku tentang Muhammad Nasir ini kan cukup banyak Pak, tapi untuk karya yang lengkap dan komprehensif saya memang baru temukan di buku ini. Jadi Pak Lukman Hakim mengupas tuntas gitu. Apalagi setelah saya baca latar belakang beliau, ternyata Pak Lukman Hakim ini cukup dekat secara pribadi dengan Muhammad Nasir. Jadi dari sini kita bisa melihat, merasakan ada nafas di dalam tulisan Pak Lukman ini. Tulisannya juga ringan gitu. Jadi begitu kita baca itu kita tidak perlu mengkerut dahi kita karena bahasanya ringan sekali dan mudah dipahami. Baik untuk Nasir ini, gimana saya panggil audiens Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita membaca tentang Nasir di buku-buku yang sebelumnya, kita banyak tahu bahwa Nasir memang bukan orang biasa gitu. Kita yang dari pendidikan sejarah itu kalau belajar tentang biografi, tentang tokoh, kita pasti lihat atau mengutip atau mencatat, menggarisbawahi nilai-nilai atau perilaku-perilaku yang bisa kita teladani. Kemudian kita ambil sebagai satu suri toladan untuk kemudian kita sampaikan kembali gitu. Begitu seterusnya. Nah, dalam konteks Nasir dalam kajian buku Pak Lukman Hakim ini begitu jelas lengkap, karakter beliau muncul semua gitu. Pribadi yang sederhana, religius, tapi
banyak nilai-nilai universal dari Islam yang tidak secara serta-merta muncul dalam kemasan atau bungkus keislaman. Karena mungkin faktor supaya keberterimaannya lebih itu menjadi fokus dari Muhammad Nasir dalam menyampaikan ide-ide gagasannya gitu. Sebagai seorang politisi sekaligus beliau seorang pendakwah, banyak hal yang bisa kita pelajari dari seorang Nasir ini. Kemudian di tulisan Pak Lukman Hakim di bagian pengantar kalau tidak salah itu menuliskan bahwa nah ini melewati zamannya gitu. Jadi Pak Muhammad Nasir ini ketika di masa itu sudah bisa memprediksi dan ini terjadi saat ini ketika kemarin RUU HIP sempat ramai sekali diperbincangkan bagaimana sila 1 itu berusaha dieliminir dan seterusnya. Natsir pernah menyampaikan bahwa dimanapun tempatnya dalam Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa harus menjadi sumber dari keempat sila lainnya gitu. Dari sini saja kita sudah bisa memprediksi bahwa pemikiran seorang Natsir ini jauh melompati zamannya. Pada saat orang belum terpikirkan apakah iya suatu saat akan ada pencetus pemikiran yang serupa, ternyata ya gitu. Dan terjadi saat ini. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita semakin bangga dengan sosok Muhammad Nasir ini. Satu lagi yang jadi kalau bicara karakter, kemudian bicara nilai, Muhammad Nasir ini seorang tokoh yang saya rasa bisa kita angkat berkali-kali dalam kajian pendidikan sejarah gitu. Karena saya lebih banyak bergelut dengan para calon guru sejarah, jadi kadang-kadang kajian biografi ini selalu saya fokuskan pada jangan fokus hanya pada ketokohannya saja, tapi gali nilai-nilai luhur apa yang bisa kita nanti dapatkan dari para tokoh ini untuk nanti kita bawa kepada peserta didik gitu. Nah, ketika belajar tentang Muhammad Nasir dari tulisan Pak Lukman Hakim ini luar biasa, banyak sekali. Ini buku sangat tebal. Tadi saya juga sampai hari ini belum bisa menyelesaikan separuhnya bahkan. Karena kalau buku itu kan lebih enak kalau kita nikmati pelan-pelan membacanya gitu sambil kita resapi. Dan buku ini memang tidak bisa kita baca begitu cepat karena jumlah halamannya yang banyak, kemudian tapi kita terbantu dengan tulisan dengan bahasa yang cukup ringan. Itu yang membuat saya ringan saja membaca ini seperti membaca novel. Jadi tidak terlalu berat. Kemudian yang kedua yang membanggakan dari tokoh Muhammad Nasir yang diangkat dalam buku ini tentang kritik dan perbedaan pendapat menurut saya. Yang ini sudah sangat langka kalau diangkat untuk saat ini, tulisan ini sangat pas di mana kita para politisi bahkan kita sendiri yang aktif di bidang apapun itu kadang-kadang tidak bisa menghargai perbedaan pendapat gitu. Kita berada di sebuah ruangan, entah satu ruangan apa, entah di kantor, entah di kantor parlemen, mungkin begitu lebih tajamnya lagi. Perbedaan pendapat itu kemudian kritik terhadap pemimpin yang dikritik, kemudian merasa pemimpin yang dikritik itu kan semakin lama semakin banyak gitu. Dikritik, di debat itu dirasa seperti ini tidak menyetujui saya, ini menolak kehadiran saya dan seterusnya. Mengajarkan bahwa kritikan, perbedaan pendapat itu it's okay, tidak masalah. Dan dia bisa berdebat dengan sangat sengit karena saat itu Masyumi sangat berseberangan dengan PKI saat itu. Berdebat sangat sengit di dalam konteks politik, tapi di luar bisa ngopi bareng. Nah, itu yang saat ini mungkin tidak terjadi. Setelah debat di luar ruangan ya tetap mutup-mutup, emosinya tidak terkendali gitu. Bahkan ada dendam dan seterusnya. Dan itu yang kita memang perlu contoh dari pribadi seorang Muhammad Nasir. Itu positifnya dari buku ini yang saya lihat banyak menonjolkan sisi-sisi positif seseorang. Walaupun kita kemudian tidak mengkultuskan ya, kalau menulis biografi jangan sampai kita mengkultuskan seseorang gitu. Tapi minimal kita ambil satu sisi positif di mana tokoh ini bisa kita jadikan simbol di mana saat itu tokoh Islam itu sempat begitu besar. Bahkan beliau dengan legowo, kelogowoonnya itu
dilihat dari ketika Muhammad Nasir mengundurkan diri dari Kabinet Nasir sebagai seorang Perdana Menteri yang sebetulnya tidak ada mosi tidak percaya itu, tapi beliau mundur karena memang ada prinsip-prinsip yang berbeda. Begitu melihat demokrasi ekonomi yang patronial, beliau tidak suka, mundur gitu. Dan itu yang langka kalau sekarang kita cari, mana ada politisi seperti itu. Misalnya ada, bisa kita hitung dengan jari gitu, bisa kita sebut namanya. Nah, itu. Jadi beberapa hal yang tercatat oleh saya dari tulisan Pak Lukman Hakim tentang Muhammad Nasir ini, itu tadi. Banyak hal menarik lainnya, misalnya, nah ini, betul. Jadi ada beberapa hal yang kalau kita cermati, tulisan dari Pak Lukman ini bisa sangat bermanfaat bagi intelektual muda Muslim. Jadi apalagi untuk lihat jejak Islam untuk bangsa. Jadi ini beliau kan Muhammad Nasir ini seorang bangsa apa namanya? Seorang pendakwah tapi politisi gitu. Dan pendakwah sekaligus politisi ini kadang-kadang ada di dalam sudut pandang yang oleh masyarakat ini politik agama dimanfaatkan untuk politik atau sebaliknya. Nah, di dalam hal ini Muhammad Nasir bisa menempatkan dalam proporsi yang seimbang, di mana kadang-kadang beliau justru mengambil sumber-sumber pemikiran yang tidak terlalu Islam, tapi itu sesuai dengan konsep Islam. Itu tadi yang saya bilang, saya katakan jadi nilai-nilai universal yang beliau angkat itu. Jadi itu tidak menyimpang dari Islam, tapi itu kalau orang melihat bisa jadi memandang itu seperti pemikiran Barat gitu. Padahal itu sangat pas dengan konsep-konsep pemikiran Islam. Nah, Islam universal itu yang nampaknya kalau kita perhatikan itu yang ingin diangkat oleh Muhammad Nasir. Hampir sama ketika kita melihat Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu. Kenapa nilai-nilai Barat bisa diserap dengan mudah oleh seorang Ahmad Dahlan, di mana saat itu para kiai, para tokoh Islam memandang Barat itu tidak sesuai dengan pemikiran masyarakat Muslim pribumi, dan di sini Muhammad Nasir pun bisa bersikap yang sama seperti itu, sehingga keberterimaannya lebih besar karena tidak terlalu mengemas konsep pemikirannya dalam konsep dakwah melulu, tapi ada politik yang dikemas dalam dakwah. Nah itu. Kemudian beberapa hal lain kalau kita baca buku ini, jadi di bagian pengantar awal-awal itu saya melihat ada yang berbeda gitu. Di sini ada ditampilkan sosok Muhammad Nasir itu ya dengan kebesarannya tapi sekaligus dengan humanismenya yang seperti manusia biasa gitu. Maksud saya seperti kita kebanyakan. Jadi ada beberapa hal yang misalnya ketika di sini ada beberapa foto Nasir ketika memegang rokok. Ada Bapak Ibu teman-teman bisa perhatikan di sini. Jadi dari sisi itu kita ya memang manusia tidak ada yang sempurna gitu. Di dalam konteks ini ternyata bisa melihat adanya ya begitulah sosok manusia itu ada kelebihan, ada kekurangan, ada sisi yang bisa ditonjolkan, ada sisi yang menyeimbangkan di situ. Kemudian mengisahkan bahwa ini yang jarang muncul di buku-buku yang lain itu. Nasir itu seorang yang menyukai musik, kemudian bermain biola juga, bermain biola. Dan itu kan jarang disebutkan di buku-buku lain tentang Muhammad Nasir. Dan ini saya rasa saya apresiasi tulisan Pak Lukman tentang Muhammad Nasir ini. Kemudian ketiga, ketika Nasir ini ternyata juga karena beliau murid Hasan, tidak selalu seorang murid itu kemudian harus patuh dengan guru. Jadi ada kalanya memang Pak Muhammad Nasir ini mendebat Hasan. Di sini disampaikan, tapi pola debatnya ini yang perlu kita contohkan juga pada anak-anak muda sekarang. Kadang-kadang anak-anak muda sekarang
menghadapi gurunya yang dan berbeda pendapat itu kemudian menyampaikannya dengan cara-cara yang kurang elegan gitu. Kita bisa belajar dari Muhammad Nasir ketika mendebat seseorang bahkan gurunya dengan cara yang bagaimana yang kemudian akhirnya membuat keduanya bermusyawarah dan menemukan solusi gitu. Jadi budaya musyawarah itu lahir manakala memang ada perbedaan pendapat di antara dua orang terjadi. Nah, makanya ada kemungkinan itu bisa diselesaikan secara damai. Nah, ini tradisi seperti ini yang saya rasa bisa tetap kita jadikan satu pegangan, diwariskan pada generasi muda, kader-kader muda dari Muhammad Nasir saat ini. Kemudian selanjutnya, Muhammad Nasir ini juga seorang yang kalau saya baca dari buku Pak Lukman ini, di sini kan dari mulai sekolahnya, studi, kemudian sampai beliau masuk ke jalur dakwah, politik dan seterusnya. Di sini naik turunnya kisah hidup beliau itu tersampaikan dengan cukup baik. Jadi di sini kita melihat bahwa Nasir itu adalah seorang yang gigih berjuang, tekun belajar, pantang menyerah begitu. Dalam berbagai dinamika hidup, beliau tetap konsisten memegang prinsip yang luar biasa, prinsip seorang yang agamis, kemudian seorang yang punya idealisme yang sangat tinggi, rela mengorbankan dirinya demi kepentingan masyarakat Indonesia secara umum, dan itu yang paling menonjol dari sisi kepribadian seorang Muhammad Nasir. Menurut saya itu yang paling penting dari kajian biografi adalah itu gitu. Jadi kita bisa mengajarkan pada anak-anak zaman now bahwa dulu pernah hidup di Indonesia seorang Muhammad Nasir dengan kepribadian yang seperti ini gitu. Dan ini yang langka dalam kajian sejarah kita mestinya fokusnya ke sana kalau kita sudah menggarap tentang biografi tokoh itu. Kemudian ya terakhir mungkin karena tadi sudah panjang lebar Prof. Dudung sampaikan ya. Jadi terus terang buku ini banyak sekali yang bisa kita jadikan acuan untuk berpikir, tapi memang perlu membaca dengan waktu yang cukup panjang karena jumlah halamannya yang banyak sekali. Saya terus terang terpukau dengan ungkapan Nasir yang menganggap bahwa kita dapat menjadi seorang muslim yang taat, yang dengan riang gembira pula menyanyikan Indonesia tanah airku gitu. Itu terlihat nampak sederhana, tapi ini sebetulnya sangat dalam gitu. Jadi dalam konteks ini Muhammad Nasir menyampaikan satu pesan bahwa muslim yang taat yang sekarang ini seringkali dibentur-benturkan dengan konsep Pancasila itu sama sekali tidak betul. Karena adanya Pancasila sekarang ya justru karena adanya Islam yang saat itu berjuang bersama-sama tokoh-tokohnya untuk secara legowo menyerahkan bendera keislaman di bawah panji NKRI gitu. Jadi ini yang membuat kita terpesona dengan tokoh Muhammad Nasir yang diangkat secara manis oleh Pak Lukman Hakim dalam tulisan Muhammad Nasir, Kepribadian, Pemikiran, dan Perjuangannya ini. Sebuah biografi yang menarik untuk saya. Dan tantangan saya untuk menyelesaikan membaca buku ini karena memang jumlah halamannya banyak sekali. Demikian saya terima kasih sebelumnya mengucapkan terima kasih sudah diundang ikut bergabung untuk sedikit mengomentari tulisan dari Pak Lukman Hakim tentang biografi Muhammad Nasir ini. Terima kasih Pak Yona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diah Kumalasari. Ada beberapa hal yang menunjukkan kesamaan beliau dengan Pak Dudung Abdurrahman tadi bahwa pemikiran Pak Nasir yang cenderung katakanlah mungkin merujuk ke barat itu mengambil semangat universalnya ya. Mengambil semangat universalnya, kemudian khusus terkait dengan buku Bu Diah melihat dan menilai bahwa buku ini dinilai komprehensif, lengkap, komprehensif, dan yang menguntungkan penulis adalah penulisnya memiliki kedekatan personal dengan sang pemilik biografi sehingga memudahkan berbagai hal yang menyangkut narasi kehidupan sang tokoh. Kemudian, nah ini yang juga tidak kalah menarik,
Nasir itu pribadi yang multidimensi dan melampaui zamannya. Multidimensi dalam arti memiliki banyak kemuliaan seperti jujur, cerdas, religius, dan sederhana. Nah, kemudian juga yang membuat buku ini tidak kalah menarik adalah ternyata Pak Lukman Hakim mampu merangkum dan mengungkapkan berbagai hal yang ditulisnya itu secara komunikatif. Kemudian selanjutnya adalah nah, adalah salah satu pengalaman yang cukup menarik dari Pak Nasir yang barangkali ini sempat diungkap di beberapa forum. Pak Nasir itu bisa berdebat tajam dengan lawan bicara di forum, tetapi setelah selesai rapat, setelah selesai meeting, mereka bisa boncengan sepeda, bisa juga ngopi bareng setelah itu. Ini yang barangkali kita perlu belajar pada kebesaran jiwa seorang Nasir. Habis debat, ngopi bareng, naik motor bareng atau naik sepeda bareng. Ini hal yang barangkali sekarang merupakan pemandangan langka. Sekarang ini kalau orang berbeda pendapat itu kan sampai ke ubun-ubun, gitu ya. Sampai ke ubun-ubun dan kemudian terbawa kemanapun. Jadi tidak ada ruang-ruang untuk negosiasi itu. Nah, itulah Pak Lukman Hakim. Sudah ada 2 pembahas yang mengapresiasi buku Pak Lukman Hakim dari berbagai sisi. Nah, sekarang dengan 76 partisipan, yang pertama kami umumkan bahwa mohon kepada para partisipan untuk menuliskan nama lengkap di chat karena nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk menuliskan sertifikat bagi panjenengan semua, bagi Anda semua. Tolong ditulis di chat itu, nama dan alamat panjenengan. Kemudian kami lanjutkan presentasi berikutnya adalah kepada sang penulis buku, sang penulis biografi, Bapak Lukman Hakim. Pak Lukman, dipersilakan. Pak Lukman, dipersilakan. Pak Lukman masih bersama kami? Halo, Pak Lukman Hakim. Mic-nya Pak Lukman masih mute, Pak. Iya. Pak Lukman minta tolong mic-nya di-unmute. Pak Lukman minta tolong mic-nya di-unmute dulu. Pak Lukman minta tolong supaya mic-nya di-unmute. Kemudian di antara para partisipan ada Pak Dr. Ihsan MPD, ada Bapak Sabar Sitanggang. Mohon kiranya menyediakan waktu nanti untuk memberikan simpang saran. Bapak Dr. Sabar Sitanggang, Bapak Dr. Ihsan ya. Mohon untuk menyiapkan diri agar nanti bisa memberikan kontribusi. Pak Lukman, kami persilakan. Yo. Ada suaranya? Terdengar Pak, terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih ini saya sudah menyimak dengan seksama tadi presentasi dari Profesor Dudung dan Bu Diah Kumalasari. Diah Kumalasari. Pertama saya ingin sampaikan bahwa saya memang bukan sejarawan. Jadi cita-cita saya dulu itu saya kepingin menulis novel, tapi kok nggak bisa-bisa. Jadi mungkin juga karena lama menjadi penulis freelance di berbagai media, maka tulisan saya ini ya seperti inilah, jadi agak ringan dan tidak bikin berkerut. Jadi karena saya bukan sejarawan, tentu saja kemudian ya saya nggak ngerti bagaimana metodologinya dan sebagainya. Jadi saya menulis saja lah. Dan karena itu juga saya ini melakukan analisis terhadap Pak Nasir. Dari awal nawaitu saya adalah bagaimana saya mengenalkan sosok Muhammad Nasir. Karena di Indonesia terakhir itu buku tentang
Muhammad Natsir itu terbit tahun 78. Pak Lukman, videonya bisa diaktifkan? Ya, Video bisa diaktifkan videonya? mana dia kok? Tadi aktif kok Bawah, hilang ini. bawah, gambar kamera Pak. Iya, iya. Gambar kamera bawah. Nanti saya munculkan dulu. Kiri, agak kiri bawah. Itu ada gambar kamera. Start video itu Pak. Start video. Bawah, kiri. Nggak kelihatan, Itu diklik. Ada gambar kamera, diklik Pak. Kiri bawah, dekat ke tengah, itu ada gambar kamera, diklik Pak. Baik, lanjutkan Pak Lukman. Dilanjutkan aja Pak Lukman. Malah suaranya malah jadi dimatikan itu. Pak Lukman mendengar suara kami? Mas Lukman suaranya malah dimatikan. Lukman, unmute. Ya, silakan Pak Lukman. Tapi gambarnya kok gimana ini? Ya, silakan. Dilanjutkan aja Pak Lukman, dilanjutkan. Tanpa video. Jadi karena Nawaitunya ingin mengenalkan, tulis secara deskriptif saja. Yang terbayang oleh saya adalah bagaimana menulis tentang Natsir yang multi talenta itu dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Dan itu kata pertama karena saya nggak ingin buku ini ditulis oleh Yusuf Abdullah Puar 70 tahun itu. Tapi juga mengenalkan Pak Natsir. Maka ini sudah saya tulis hampir 1 tahun ini saya tulis. Jadilah buku seperti ini. Dan ini untuk Profesor Dudung, saya juga baru sudah buku ini terbit. Ternyata rujukannya tidak tertulis. Jadi bab 29 renungan tentang demokrasi itu saya ambil sepenuhnya dari tulisan Pak Natsir ketika beliau ada dalam penjara. Ketika di penjara Orde Lama itu Pak Natsir menulis 2 buku. Pertama di bawah naungan Risalah. Kumpulan cerita kisah-kisah singkat mengenai para sahabat. Itu sudah diterbitkan menjadi buku. Sudah 2 kali cetak. Nah yang kedua, nah ini baru saya dapatkan buku ini, naskah itu dari putra Pak Natsir, Pak Fauzi Natsir. Itu judulnya, jadi tulisan itu dalam bentuk dialog guru dan murid mengenai demokrasi terpimpin. Itulah yang saya turunkan menjadi bab 29. Itu menarik karena menurut saya ini orsinil, ini asli pikiran Pak Natsir mengenai demokrasi. Demokrasi itu tidak ada demokrasi barat, tidak ada demokrasi timur. Ukurnya pun moral. Di halaman 500 itu kan dikatakan, tadi dikutip oleh Pak Dudung, ya seperti itulah. Dikata Pak Natsir itu kan, satu hal yang tidak boleh dilupakan itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat yang berlainan adalah kemampuan mengendalikan diri. Kompetensi untuk pendapat orang lain adalah sifat yang esensial. Nah yang menarik menurut saya, Natsir itu benar menulis. Tetapi beliau betul-betul melaksanakan itu.
Saya punya pengalaman pribadi tentang ini. Dan saya selalu, jadi saya sejak tahun 89 diminta oleh Pak Nasir untuk membantu beliau Dewan Dakwah. Dakwah itu punya penerbitan namanya Majalah Media Dakwah. Saya diminta membantu di situ. Nah, satu ketika ada satu polemik kecil lah. Gitu. Ada tulisan tentang, kami memuat tulisan tentang Al-Azhar Kemang. Ada tulisan tentang Al-Azhar Kemang. Nah, rupanya tulisan itu tidak menyenangkan. Allah yarham Pak Abdullah Salim selaku pimpinan Yayasan Al-Azhar Kebayoran Baru itu. Kami kan waktu itu berpikirnya sederhana aja, ini kan sesama Al-Azhar, sesama pendidikan Islam ya kan, kita promosikan lah gitu. Tapi rupanya ada konflik yang belakangnya itu. Jadi Kiai Abdullah Salim ini Masumi pernah menjadi ketua DPRD Jakarta, ya, mewakili. Jadi dia protes. Nah, karena protes, ya sudah, itu dimuat tulisan tentang Al-Azhar Kebayoran Baru. Lalu dibuat, ada penulis yang kemudian nimbrung gitu, mengomentari polemik itu. Penulis itu senior kita, Bang Ridwan Saidi. Bang Ridwan Saidi mengomentari polemik itu. Wah, rupanya itu menimbulkan ketidaksenangan lagi dari pihak Al-Azhar Kebayoran Baru. Nah, maka kemudian pada suatu hari, saya dipanggil oleh pemimpin umum Majalah Media Dakwah, Pak Bukhari Taman. Pak Bukhari Taman itu juga sekretaris Dewan Dakwah. Ada memo dari Pak Nasir minta supaya Pak Ridwan Saidi itu nggak usah lagi lah menulis di majalah kita. Baiknya kurang. Ya, biarlah dia menulis di media lain, tapi tidak di majalah kita. Saya waktu itu ya masih umur berapa? Agak dekat ke mic, Pak. Ya, waktu itu 30-an lah. Tahun mungkin tahun 90 gitu. Jadi benar ini. Kok Pak Nasir melarang-larang orang menulis? Nah, ini apa bedanya dengan Soeharto? Gitulah kira-kira. Saya bilang, Pak, saya akan temui Pak Nasir, saya akan protes. Pak Bukhari berusaha mencegah. Janganlah, katanya. Pak Nasir lagi kurang sehat juga, katanya, jangan saudara ganggu. Udahlah. Tapi ini semangat ini kan masih semangat muda ini. Semangat aktivis. Jadi pagi-pagi besoknya, saya dari rumah itu, pakai bis kota, saya turun. Pagi-pagi sekali saya sudah datang. Saya ingat Pak Nasir itu masih pakai sarung, masih pakai baju koko putih. Saya nggak tahu apakah sudah mandi atau belum, karena masih pagi sekali. Saya berangkat tuh dari rumah tuh betul-betul pagi, jadi ya, tujuan. Nah, sudah berbahasa basi. Saya bilang, Pak, kemarin saya dipanggil Pak Bukhari Tamam, saya diperlihatkan nota dari Bapak. Bapak RS menulis. Oh, iya betul kan. Lalu apa beda bab dengan Soeharto? Melarang orang menulis di media massa.
Saya ingat betul mungkin ada barangkali 15 menit atau 20 menit itu kami berdebat. Sedang kami berdebat itu datang kemudian Pak Bahrun Marto Soekarto. Pak Bahrun ini bukan melerai perdebatan, malah mengompori juga. Pak Bahrun Marto Soekarto ini terakhir pengacara lalu ikut tanda tangan di petisi 50. Kok bukan melerai malah ikut mengompori. Gue makin apa? Tapi sampai akhirnya kemudian saya mengatakan, Pak, saya mengerti, jadi kita bersepakat untuk tidak sepakat. Jadi kebijakan saya laksanakan walaupun saya tidak sepakat. Oh ya, nggak apa-apa. Lalu kami ngobrol soal lain, seolah-olah tidak ada perdebatan tadi. Pak Nasir gebrak meja segala macam, seolah-olah nggak ada. Yang makin saya kemudian tersentuh itu, ketika saya pamit, karena kemudian datang Dr. Anwar Haryono. Karena sudah Dr. Anwar datang, saya paham tentu pembicaraan yang penting. Ya, sudah beliau duduk dalam. Nah ini kebiasaan Pak Nasir. Kalau ada tamu pamit itu, beliau antar sampai ke pintu. Sampai pintu teras, sampai teras rumah. Kemudian dari teras rumah itu kita jalan sedikit, pintu pagar. Sampai kita menutupkan pintu pagar, baru Pak Nasir masuk. Kita tahu Pak Nasir masuk karena kemudian terdengar pintu ditutup. Jadi Pak Nasir itu mengantar saya sampai ke teras, sampai saya meninggalkan halaman rumah. Plong gitu loh. Padahal saya itu kan coba staf. Pak Nasir itu ketua Dewan Dakwah. Kan bisa saja kemudian Pak Nasir memecat saya. Atau beliau mengatakan, untuk apa saudara debat-debat saya? Kalau nggak suka ya silahkan saudara berhenti. Atau bisa juga saya dituntut karena pagi-pagi kok datang ke rumah orang mendebat. Kan bisa saja saya dianggap melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Tapi itu tidak terjadi. Sudah, diantar. Saya keluar dari rumah itu dengan rasa plong. Jadi itu yang menarik buat saya. Jadi tidak ada pecah kongsi antara kata-kata dengan perbuatan. Nah kemudian apa sih yang menarik saya, mendorong saya untuk menulis ini selain karena sejak 2008 kita perjuangkan, kami memperjuangkan Pak Pahlawan Nasional. Alhamdulillah berhasil. Nah sejak Pak Nasir menjadi pahlawan nasional itu mulai orang mau tahu siapa Pak Nasir. Yang kedua, tadi Ibu Diah itu 10 tahun sesudah Indonesia merdeka, Pak Nasir menulis judulnya yang paling berkesan kali di kepala saya, kalimat Pak Nasir. Kita dapat menjadi seorang Muslim yang baik, dengan riang gembira menyanyikan Indonesia. Itu singkat sekali kalimat itu, tapi itu luar biasa, menunjukkan bahwa Pak Nasir itu seorang Muslim patriot, seorang patriot tidak benar. Dan ini Prof Dudung, ini pada narasi di dalam tafsir tujuan HMI. Dalam tafsir tujuan HMI, mungkin ingat, Prof Dudung juga mudah-mudahan bagi seorang kader HMI. Gimana Bang? Silakan. Orang kader HMI itu akan personality. Karena bagi seorang kader HMI, keberhasilan pembangunan nasional adalah juga keberhasilan yang sebagai Muslim. Keberhasilan sukses dia sebagai Muslim adalah sukses dia sebagai warga negara. Itu kira-kira narasi dalam tafsir tujuan. Renungkan ini kok mirip gitu.
kok Pak Nasir sudah mengatakan ini pada tahun 55. 10 tahun sudah itu. Itu yang kemudian mendorong saya, ini apa sih? Kalau bicara Pak Nasir itu, beberapa yang kita juga kadang-kadang suka dengan nada negatif. Orang kata ini Pak Nasir, maka Indonesia dipinggirkan terus katanya. Pak Nasir itu berjuang di luar pagar. Saya pikir apa yang di luar pagar, karena kan beliau pernah jadi menteri, pernah jadi perdana menteri, pernah menjadi anggota parlemen. Lah masa di luar pagar? Yang terakhir menarik perhatian saya adalah pertanyaan Cak Nur dalam surat edaran dengan Mr. Muhammad Rum. Cak Nur bertanya, kenapa Pak Nasir yang sebelum tahun 55 bela Pancasila. Pak Nasir kan membela Pancasila tahun 50. Kok sesudah 55 menjadi juru bicara Islam sebagai dasar negara. Itu menarik saya untuk melihat lebih jauh, Pak. Mulailah tahun 80 saya menulis tentang itu. Memahami, karena itu di buku ini hal-hal seperti itulah yang saya ungkapkan dengan mungkin terlalu ambisius, dengan disajikan secara apa adanya ini tanpa analisis, orang bisa membaca bahwa ya Nasir itu seorang Muslim patriot, bahwa ada dalam proses terjadi perbedaan itu hal yang biasa. Misalnya tentang Pancasila yang ditanya Pak Nur itu. Kenapa sikap Pak Nasir seperti itu di Konstituante? Menurut saya antara lain karena Soekarno menafsirkan ketuhanan itu kan secara antroposentris. Jadi ketuhanan soal rasa adanya Tuhan. Zaman animisme, zaman segala macam itu begini-begini sampai nanti zaman post industri itu Tuhan nggak perlu lagi. Jadi kata Soekarno Tuhan itu rasa adanya Tuhan. Nah bagi Nasir tidak. Bagi Nasir ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila itu adalah sumber rujukan, point of reference itu buat Nasir. Yang itu kan sejalan misalnya dengan Hatta. Hatta mengatakan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa itu adalah dasar lainnya. Empat adalah dasar politik. Ini sejalan juga dengan tafsir misalnya Mononuti mengatakan bahwa Pancasila tanpa sila ketuhanan yang Maha Esa itu filsafat materialistis yang filsafat materi yang kosong saja. Karena buat kami kata Mononuti ketuhanan yang Maha Esa itu bersumber dari ajaran Injil. Jadi ada baik Nasir maupun Hatta maupun dan Mononuti sama berpendapat bahwa Republik ini dengan Pancasila itu harus membuka diri terhadap intervensi wahyu. Hal-hal itulah yang saya merasa diuntungkan karena teman kemudian yang membantu saya memberi bahan-bahan yang nggak pernah selama ini kita temukan. Misalnya, sejak di buku 70 tahun Pak Nasir itu menulis bahwa jasad besar Nasir, Saprudin, dan Harahap terhadap Indonesia
adalah keterlibatan mereka di dalam PRRI. Karena dengan PRRI itu, ketiga tokoh ini berhasil menjaga supaya gerakan PRRI itu tetap di dalam kerangka Indonesia. Saya baca kemudian misalnya Pak Deliar Nur itu terkesan agak meragukan keterangan Kahin itu. Saya kira di buku Islam dan Pentas Nasional kalau nggak salah, Pak Deliar sudah meragukan. Alhamdulillah saya kok ketemu satu majalah wawancara Pak Nasir tentang itu. Jadi beliau mengatakan, karena itu para militer itu sendiri-sendiri. Ada yang datang ke CIA, ada yang minta senjata, ada yang minta pesawat. Kata Pak Nasir, ini bahaya. Bagaimana kalau Aceh juga melakukan hal yang sama? Jadi ini ada bahaya yang mengancam kesatuan Indonesia. Indonesia terancam perpecahan. Yang kedua, komunis makin masuk ke istana. Nah, itu dua hal itu. Jadi kata Pak Nasir, kemudian kami bertiga ditambah Kiai Haji Fakih Usman, diam-diam ketemu. Membahas situasi ini, lalu sepakatlah harus ada yang mengontak para pemimpin militer itu. Mengingatkan supaya gerakan ini harus tetap dalam kerangka Indonesia. Ternyata pimpinan militer beri lampu hijau, akhirnya 3 orang ini datang ke Sumatera, berunding di Sungai Dareh, dan Pak Nasir memberi warna keindonesiaan itu. Warna kesatuan apa? Usul dari Persatuan Perjuangan itu. Yaitu supaya Kabinet Juanda dibubarkan, lalu dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Hatta dan Hamengkubuwono ke-9. Dengan Soekarno tetap sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi itu jasa terbesar. Nah, jadi itulah beberapa hal yang saya tuliskan secara deskriptif ya, sampai ke soal-soal pendidikan moral Pancasila, P4, sampai saya kira yang sekarang disentuh adalah soal petisi 50 ya, ketika 50 orang warga negara Indonesia mengkritik 2 pidato Presiden Soeharto yang mengidentikan dirinya dengan Pancasila. Kalau dibaca, saya turunkan di sini pidato Pak Nasir di DPR mengantarkan petisi 50 itu. Pak Nasir pidato itu dengan bahasa yang lemah lembut, jernih, jauh dari kata-kata yang provokatif, tapi itu pun sudah menimbulkan kemarahan rejim. Sampai dilarang segala macam lah. Nggak boleh, sejak itulah Pak Nasir nggak boleh keluar negeri. Tapi Pak Nasir enteng aja menyikapinya. Ya mungkin karena saya sudah tua, takut nanti saya nyasar di Singapura, nggak bisa pulang gitu lah. Jadi para peserta diskusi ini, itulah beberapa hal yang saya sampaikan, dan saya juga menyesal buku setebal ini ternyata tidak ada indeks. Nah, itu soal teknis percetakan saja. Pak Prof. Dudung, terima kasih atas apresiasinya, Ibu Dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sami-sami, Kang Lukman. Mic-nya, Bang. Mic-nya. Ya. Mas Hamim tuh, sudah muncul Mas Hamim. Dari sebelum acara dimulai. Ya. Mana Pak Ana? Pak Wahyudi, mic-nya belum on. Pak Wahyudi dikontak. Pak Yona. Pak Yona Wahyudi, mic-nya belum on. Padahal dia udah bicara loh itu. Sudah Pak. Oh, barusan. Ya, baru on. Ya, oke. Terima kasih.
Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami catat bahwa nawa itu awal dari Pak Lukman adalah ingin menulis biografi ini sebagai karya fiksi, ya. Karya fiksi sehingga kemudian Pak Lukman tidak punya problem atau beban metodologi. Semuanya dilakukan secara mengalir. Kemudian di luar itu tadi sudah diklarifikasi bahwa beberapa hal yang terkait dengan rujukan itu ada problem percetakan yang membuat rujukan-rujukan itu tidak tersertakan. Itu yang berikutnya. Kemudian satu hal yang sangat kita hormati dari beliau adalah bahwa Pak Nasir ini pribadi yang sangat hangat dan humanis kepada siapapun, termasuk kepada kelompok kawan yang berbeda pandangan. Saya pikir itu beberapa hal yang bisa saya garis bawahi. Tadi sudah sempat ber-raise hand atau mengacungkan tangan Ibu Inung Kurnia atau Bapak Inung Kurnia, cuman setelah saya cek barangkali dari Indonesia Timur sehingga sudah meninggalkan forum. Ada Bapak Asnan Arifin, ya, Pak Asnan Arifin. Hilang sinyalnya mungkin. Pak Asnan Arifin. Iya, Bapak. Silakan, Pak. Asnan Arifin, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin bertanya pada Prof. Dudung, hormat saya juga kepada Budiah, guru saya, dan juga kepada Pak Lukman Hakim. Pertanyaan ini seputar ketokohan dari Pak Nasir. Yang pertama, saya sedang pegang buku ini, Pak, tentang Pak Safruddin, bahwa ternyata menurut notulen dari pertemuan antara Pak Nasir dan Pak Safruddin ini, Pak Nasirlah yang bisa mengajak Pak Safruddin itu untuk kembali ke Jogja. Nah, jadi kalau kita mengulang di bulan ini pula beberapa tahun yang lalu, Pak Safruddin itu berkenan untuk kembali ke Yogyakarta setelah berunding dengan Pak Nasir kurang lebih selama 1 malam, bahkan sampai subuh. Dan di situ betul nyata bahwa itu sudah menjadi akhlak dari Pak Nasir, bahwa setelah berunding alat pun beliau kemudian saling memaafkan. Ditulis di sini oleh sang notulen bahwa setelah berunding dengan Pak Safruddin, Pak Nasir sempat mandi bersama ke mungkin kalau di Jawa Sumber gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan saya mungkin pada Prof. Dudung dan juga Pak Lukman Hakim, ini terkait dengan yang beberapa hari ini, Pak, itu sedang hits, yaitu tentang pendidikan moral Pancasila. Karena beberapa waktu yang lalu tokoh nasional kita menyebutkan bahwa PMP harus dihidupkan kembali. Nah, ini bagaimana? Mungkin kami sebagai generasi yang sangat jauh dari beliau terkait dengan usia, ini perlu kiranya diberikan pemahaman apa yang menjadi kajian historis dari perubahan mata pelajaran di sekolah ini, termasuk pandangan Pak Nasir terkait dengan kenapa pendidikan moral Pancasila itu dinilai kurang tepat. Yang tepat apa menurut Pak Nasir? Terima kasih Pak Moderator, Pak Yona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asnan Arifin. Bapak Sekalian, waktu kita sebenarnya sudah habis. Oleh karena itu, kami sediakan waktu masing-masing 3 menit kepada dua pembahas dan kepada Pak Lukman Hakim. Kita mulai dari Prof. Dudung, memberikan tanggapan sekaligus closing statement. 3-4 menit Pak Dudung ya. Ya, baik. Bisa di sela, Pak. Gimana? Setelah, boleh disela. Iya, boleh disela. Sambung. Pak Sabar, sambung, silakan. 2 menit ya. Karena tadi disebutkan, jadi ada yang harus disampaikan. Pertama buat Pak Dudung, Prof. Sebenarnya membaca Demokrasi Natsir itu, mohon maaf, tidak cukup dengan yang di buku itu. Jadi Natsir menurut saya sudah menulis tentang demokrasi sangat lengkap dengan moral dan ayat-ayatnya itu dalam tulisan lainnya. Ini saya di buku ini sederhana sebenarnya. Demokrasi sebuah hukum. Nah, ini di sini beliau mengutip sangat baik walaupun sederhana
Jadi prinsip-prinsip dasar demokrasi benar bahwa tidak ada barat dan timur. Tapi memang dilengkapi dengan beberapa ayat dan hadis yang terkait. Saya kira itu ya dari Pak Dudung. Kemudian benar bahwa itu adalah di halaman 500 khususnya. Jadi itu menurut saya antitesis atas demokrasi yang diakui oleh PKI. Jadi nanti kalau kita buka buku Sosialisme Indonesia atau ART PKI, itu dalam pasal 26 PKI mengatakan sistem kita adalah sentralisme demokrasi. Jadi PKI itu justru komunis mengakui demokrasi dengan sistem yang berbeda, sehingga Natsir menampilkan demokrasi yang seperti apa harusnya gitu, meskipun itu berbeda. Jadi sehingga sebetulnya kalau saya melihat di halaman 500 itulah intinya, yang itu kritik atas demokrasi terpimpin Soekarno, sekaligus juga atas pukulan bagi PKI. Yang kedua, saya kira mungkin ini buku yang sudah sampaikan waktu di Bandung. Mungkin kalau boleh saya katakan Natsir salah satu kader terbaik Persis. Tapi kalau kita lihat buku ini, tolong semua kalau yang megang buku, coba dilihat halaman bergambar. Di halaman bergambar itu, halaman terakhir kalau salah, itu ada dua posisi yang membuat orang Persis akan pusing-pusing sedikit. Kenapa? Karena Natsir berdoa di atas kuburan mengangkat tangan. Nah, ini akan jadi masalah buat orang-orang Persis. Tadi saya sampaikan, tapi mungkin itu seni lah, mungkin seni dan tidak ada keterangan itu. Jadi fikihnya itu angkat tangan di atas kuburan dan berdoa. Saya kira itu. Nah, ini hal lain tentang demokrasi itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian memang membaca karya Pak Bang Lukman ini memang harus dilengkapi dengan beberapa karya-karya sebelumnya atau sesudahnya. Yang memang nanti itu akan memperkaya kita melihat Natsir sebagai sosok yang multitalent tadi. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Baik Pak Sabar Sitanggang dan Pak Asnan Arifin melengkapi berbagai wacana yang sudah bertemu sebelumnya. Kembali kami persilakan kepada Prof. Dudung untuk memberikan tanggapan sekaligus closing statement 3-4 menit Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Saya tertarik dengan pertanyaan siapa? Bang Sabar ini, Bang Sabar Sitanggang yang terakhir terutama, yaitu mungkin apa yang disebut oleh bedanya Muhammad Natsir dengan Hasan gitu. Tapi ini guyonan saja ya. Boleh jadi ya cara berdoa di atas kuburan orang Persis itu. Coba pada umumnya berdoa di atas kuburan itu tidak berdiri kok, duduk atau berdongkok kan. Tapi Pak Natsir kok mencontohkannya berdiri ya. Jadi itu berdoa di atas kuburan ala Persis itu. Ini guyon. Kemudian yang kedua ya prinsip demokrasi. Saya terima kasih itu. Ketika saya akan memperdalam lebih lanjut tentang pemikiran demokrasi Muhammad Natsir, saya mau pinjam itu buku Mas Sitanggang. Ya. Siap. Berarti lewat saya Bang Sabar, beres. Bisa ya, tolong ya dikirimkan tuh ke AR Baswedan. Kalau enggak kita nanti diskusi lagi tentang demokrasi. Kita beda lagi. Oke. Lalu betul memang bisa dikatakan begitu. Untuk zamannya ya Pak Natsir mengembangkan pemikiran demokrasi yang memadukan antara Barat dan Timur, atau dalam bahasa beliau tidak ada perbedaan Barat dan Timur, tapi kan lalu di ujungnya harus berbasis pada moral. Nah, ungkapan terakhir berbasis pada moral, tampaknya itu ketika itu Pak Natsir sedang menghadapi katakanlah lawan politiknya dari PKI, sehingga untuk meluruskan pandangan masyarakat atau bangsa mengenai demokrasi itu sendiri, sekaligus juga menolak atau menepis kecenderungan dari ideologi PKI. Mungkin seperti itu Mas Sabar, tambahan saya ya. Lalu yang berikutnya untuk Mas Asnan Arifin tentang pendidikan moral Pancasila. Kalau pendapat saya pribadi itu sangat baik gitu. Dan sekarang kita harus berpikir
ini termasuk ini bahan yang saya tambahkan tadi ketika mempelajari pemikiran Muhammad Nasir ya. Bagaimanapun juga pemikiran Muhammad Nasir itu sudah ada dalam sejarah, tetapi dalam konteks kita sekarang bisa memahaminya secara interdisipliner, multidisipliner, atau yang sedang tren di UIN adalah pemahaman secara integratif gitu loh. Maka hubungannya dengan pendidikan moral Pancasila sebetulnya kita nggak usah mempermasalahkan apakah Pancasila itu berakar dari Islam atau tidak, sesuai dengan Islam atau tidak, itu udah terlalu capek lah, melelahkan ya, membuang energi menurut saya. Nah sekarang kalau ada upaya untuk pendidikan moral Pancasila kembali, saya kira langkah baik tinggal kita, khususnya para penggerak Islam, Muslim, lalu bagaimana mengisi atau katakanlah mungkin saya memakai bahasa apa namanya kaum sufi ya. Jadi mengembangkan ruh dari apa namanya Pancasila itu berdasarkan ruhaniah Islam dan nilai-nilai Islam, dan tampaknya itu seiring dengan pandangan Pak Nasir tadi, meskipun menyangkut demokrasi bisa juga kita hubungkan dengan Pancasila ya berbasis pada moral. Dalam hal ini kita moral agama. Sebab kalau hanya mempertentangkan seperti tempo dulu ya di zaman Orde Lama, yang maaf ya sekarang masih juga dilakukan oleh sebagian teman-teman saudara-saudara kita, berhadapan-hadapan ya, antara Islam dengan Pancasila, Islam dan nasionalisme, saya kira udah apa namanya ya istilah saya itu tadi menghabiskan energi saja. Sekarang bagaimana dengan pandangan kita yang sifatnya integratif, bahwa antara Islam dengan ideologi lain, Islam dengan ilmu-ilmu pengetahuan lain itu diupayakan berpadu, dan Islam upayakan lebih berperan di dalam mengisi berbagai fenomena atau kecenderungan itu. Saya kira sekaligus Pak Yona, closing statement dari saya berkait dengan itu, maka mengkaji Pak Muhammad Nasir masih harus terus dilakukan, dan terima kasih Bang Lukman sudah memberikan dasar ya. Ini masih menarik untuk dikupas lebih tuntas ya, dan seperti saya katakan di awal tadi, kita berusaha mengembangkannya dengan paradigma interdisipliner, kemudian juga apa namanya berbasis metodologi, itu akan sangat menarik dan memadukan ya antara apa namanya keislaman dengan berbagai aspek yang ada di dalam tema-tema pemikiran siapa namanya Pak Muhammad Nasir ini. Secara interdisipliner ini jauh lebih menarik. Ya, siapa namanya Mas Sabar, Mas Asnan juga untuk mengembangkannya seperti itu. Dan terakhir, terima kasih kepada Bang Lukman. Hanya catatan kecil saja ketika Bang Lukman tadi nyebut di awal semula tulisan ini untuk fiksi, saya kira bukan untuk isi, malah itu berbahaya nanti dipelesetkan oleh para penulis sejarah. Ya, jadi semula mungkin buku ini disajikan dalam karya populer, fiksi populer, sehingga sajiannya ya lebih populer, memang sangat bagus. Dan untuk kajian ilmiah ya kita tinggal mengembangkannya dengan memperkaya metodologi dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Yona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berlanjut ke Ibu Diah Kumalasari. Monggo Ibu, ada 2 peserta yang bertanya dan silahkan untuk ditanggapi sekaligus memberikan closing statement 3-4 menit. Bu Diah, kami persilahkan. Baik Pak Yona, mohon maaf nyambi meeting yang lain. Jadi terkait buku Pak Lukman ini, kalau dari pertanyaan para pemerhati tadi, teman-teman yang ikut diskusi bedah buku hari ini, memang ada beberapa daya tarik tersendiri dari buku Pak Lukman ini. Jadi berarti tebakan saya tadi tepat ya Pak Lukman. Jadi membaca tulisan Pak Lukman di buku ini nih seperti membaca novel. Jadi bukan tidak ilmiah, tapi bahasanya ringan gitu. Jadi tidak perlu kita mengkerut untuk membaca buku sebanyak ini. Tapi memang saya separuh saja belum selesai nih Pak. Jadi belum tuntas saya membacanya. Ini beberapa hal terkait yang ditanyakan ke saya itu terkait dengan keteladanan Pak Muhammad Nasir ini. Jadi kalau dari
ketokohan, keteladanan, ini yang menjadi PR kita bersama, bahwa kajian sejarah saat ini rata-rata kan kita kadang-kadang sejarah terlalu ilmiah, yang kadang melupakan, apalagi untuk anak-anak sekolah gitu. Kalau kita bayangannya, kalau kami yang di pendidikan sejarah itu untuk mengajarkan nilai gitu kalau di sekolah itu. Target kami itu. Kemudian kajian sejarah untuk sejarah ya nanti kalau mereka itu di perguruan tinggi, biarkan mereka kalau mengambil jurusan sejarah mereka menggali lebih dalam. Sementara kalau kita bawa ke ranah sekolah, kita bicara tentang peserta didik yang membutuhkan banyak, mereka haus keteladanan dari tokoh-tokoh penggerak kita di masa lalu. Yang sekarang kadang-kadang tokoh Islam itu diversuskan dengan nasionalisme. Padahal Islam dengan nasionalisme dari dulu kan berjalan seiringan. Bahkan ada satu tokoh yang dalam konsep ini seperti Muhammad Nasir misalnya, memandang Islam dengan politik kebangsaan itu bisa berjalan bersama-sama. Dan itu sesuatu yang bisa kita bawa untuk ranah saat ini, bahwa tidak perlu diperdebatkan seperti itu. Kadang kita juga prihatin, sedih gitu melihat berita saat ini. Loh, kok kalau bicara kebangsaan ini sangat berkontradiksi, kontra sekali dengan konsep dakwah dan Islam. Ini salah sudah gitu. Jadi mindset seperti ini yang perlu kita bangun bersama-sama, apalagi kita yang bergerak di bidang pendidikan ya, pendidik, Bapak Ibu guru sejarah itu di sekolah. Buku-buku seperti inilah yang menjadi satu rujukan untuk kita kenalkan pada para peserta didik kita. Ayo banyak membaca yang mana ya, salah satunya kalau sejarah yang menarik adalah biografi. Dengan membaca biografi kita mempelajari banyak tokoh yang di situ ada suri teladan yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani, dan itu menjadi satu dasar kita menuju ke depan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi gitu. Untuk lebih arif ke depannya menjalani kehidupan berbangsa bernegara ke depannya. Saya rasa itu Pak Yona tadi sudah banyak sekali dari Prof. Dudung, saya rasa bisa mewakili. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diah. Satu hal yang sangat menarik adalah bahwa sejarah bisa kita jadikan sebagai sarana untuk transfer nilai dan pewarisan keteladanan. Baik, kita teruskan kepada sang penulis buku untuk memberikan tanggapan dan closing statement dari Bapak Lukman Hakim. Sama Pak, 3-4 menit dipersilahkan. Pak Lukman, persilahkan Pak. Dengan halo, bahasa yang sangat, ya halo. Ya, silakan. Nah, Pak Nasir itu dengan bahasa yang sangat kuat dalam pidato di Konstituante itu mengatakan dengan sepenuh-penuh keyakinan, ya, ini keyakinan kata Pak Nasir, bahwa Pancasila itu akan hidup subur di dalam pangkuan Islam. Itu pendirian Pak Nasir itu di pidato Konstituante. Jadi kenapa ketika terbit buku Pendidikan Moral Pancasila zaman Menteri Pendidikan Daud Yusuf, umat Islam termasuk Pak Nasir itu bereaksi keras karena nggak jelas di situ. Karena buku PMP itu memasukkan juga soal-soal agama, misalnya ada soal di situ. Kalau ada teman saudara beragama Islam, kalau ada teman saudara beragama Kristen kecelakaan, apakah akan saudara bantu atau tidak? Nah, itu Dr. Ruslan Abdul Ghani pun mengkritik itu. Masa nolong orang mesti nanya agama? Nah, kan dalam kehidupan sehari-hari nggak ada itu. Kalau kita lihat kecelakaan ya pasti kita tolong tanpa menanya agama. Atau misalnya kalau ada tetangga kita meninggal, agamanya lain dengan kita, apakah kita mendoakan atau tidak? Akan itu sudah masuk ya, pendidikan moral Pancasila, tapi masuk ke soal-soal agama. Itulah yang dikritik oleh para tokoh waktu itu. Nah, kemudian ketika berganti menteri, zaman sesudah itu kan menterinya Nugroho Noto Susanto, oleh Pak Nugroho, buku-buku PMP terbitan menteri sebelumnya itu dibakar.
Karena waktu itu Pak Harto juga, Presiden Soeharto memerintahkan kepada Menteri Sekretaris Negara ya, untuk melakukan revisi, membentuk tim. Nah, dilakukan revisi, sudah direvisi, yang direvisinya terbit, yang buku lama dibakar. Jadi itu, kalau ada usaha-usaha mencampur adukan Pancasila dengan agama, itulah yang akan menjadi problem, akan menimbulkan reaksi. Itu yang terjadi pada tahun 78. Sudah terbitkan buku yang baru oleh Nugroho Noto Susanto, itu nggak ada reaksi apa-apa, karena memang ya itu buku kewarganegaraan saja. PMP itu kan kewarganegaraan, civic, ya kan? Dulu waktu saya SMP masih ada tuh pelajaran civic. Itu saja cukup, hal-hal yang mengenai kewarganegaraan diajarkan di situ. Jangan dicampur adukan dengan agama, karena kalau saya boleh mengutip Bung Karno itu pada tanggal 17 Juni tahun 50, Indonesia itu satu wadah, teritori antara Sabang sampai Merauke. Wadah itu memerlukan dasar. Itulah Pancasila, dasar negara. Nah, di dalam masyarakat, silahkanlah masuk ideologi-ideologi, pandangan-pandangan, keyakinan-keyakinan. Jadi harus dipisahkan betul, Pancasila sebagai dasar negara, jangan ikut-ikut mengatur soal-soal keyakinan. Itu yang dikritik oleh Pak Nasir dan tokoh-tokoh umat pada masa itu. Bayangkan tuh dulu sampai Rois Am NU pun ikut juga tantangan petisi tentang PMP itu. Saya kira itu untuk Mas Asnan. Terima kasih. Tadi saya baca tuh ada pertanyaan di mana bisa dapat buku ini. Mudah-mudahan masih ada di Gramedia itu. Kalau mau beli buku ini. Atau online saja, secara online itu bisa itu. Di Gramedia saya lihat di seluruh Indonesia itu ada. Gitu. Jadi terima kasih Mas Yona, Pak Prof. Dudung, Bu Ibu Dia. Dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan buku ini bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa membuka cakrawala kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang masih bergabung dengan kita gitu, jadwal semula kita adalah 15.30 sampai 17 dan sekarang sudah pukul jam 17 lewat 23 menit, jadi sudah dikasih ekstra. Sudah dikasih bonus 23 menit. Kalau perlu saya catat dari Pak Dudung adalah bahwa pemahaman dan pendekatan terhadap sosok seorang Nasir perlu dilakukan secara interdisiplin. Kemudian Pak Lukman tadi menggarisbawahi perlunya kita menghindari perbenturan antara Islam dengan nasionalisme, Islam dengan Pancasila. Itu tidak produktif. Itu menghabiskan energi umat. Kemudian yang ketiga, saya ulangi lagi dari Bu Diah tadi adalah bahwa sejarah sebaiknya adalah media untuk transfer nilai dan pewarisan keteladanan. Jadi saya mohon maaf jika ada kurang lebih dalam memandu acara ini karena ada keterbatasan waktu, tidak semua partisipan bisa kita beri ruang. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih Pak Lukman dan terima kasih semuanya, ya, Pak Sabri Tagang, Pak Asnan, Pak Kamim, Pak Untoro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Wahyudi dan Bapak sekalian dari sekretariat. Sampai ketemu nanti minggu depan dalam bedah buku yang lain. Juga informasi besok sore waktu yang sama 3:30 kita ada obrolan ringan yang nanti akan dipandu oleh Bapak Dr. Untoro Haryadi dan besok temanya adalah bagaimana ekonomi berbagi dalam berbasis digital. Ini menarik dan besok akan ada Mas Dwi Kuswantoro selaku penggagas dari Jogja Tetulung. Kemudian ada juga dari inisiator Pasar Payungi, ini dari Lampung dan nanti bisa bergabung dengan kita semua. Kemudian ada juga Mas Sapardiono, beliau sebagai owner Coklat Makaryo yang ada di Kulon Progo dengan bela beli Kulon Progonya. Demikian informasi dari sekretariat, sampai ketemu lain kesempatan. Terima kasih, matur nuwun. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.